Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan siap menerima pembelajaran hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 6, subtema 2, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan membahas mengenai menentukan kalimat utama dalam teks non-fiksi dan menggali informasi dari teks non-fiksi. Ayo kita simak materi hari ini. Menentukan kalimat utama dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta atau hal yang benar-benar terjadi. Contoh teks non-fiksi yaitu berita, artikel, dan jurnal. Setiap paragraf memiliki kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf, tetapi juga dapat berada di akhir, pertengahan, atau muncul bersamaan di awal dan akhir kalimat. Kalimat utama inilah yang memudahkan kita mengetahui inti dari sebuah teks. Kita dapat mengetahui isi dari sebuah teks dengan menemukan kalimat utamanya. Untuk menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, kita dapat membaca keseluruhan isi teks. Setelah itu, kita dapat mencatat informasi penting yang ada di dalam teks. Kalimat utama akan dikembangkan menjadi paragraf dengan menambahkan kalimat-kalimat penjelas. Berdasarkan kalimat utama, kita dapat memperoleh informasi yang terdapat pada paragraf. Kita sudah belajar menemukan kata kunci dari judul teks non-fiksi. Dari kata kunci tersebut, kita dapat memperkirakan isi teks. Kita juga dapat menemukan kata kunci di setiap paragraf. Berdasarkan kata kunci tersebut, kita dapat memperoleh informasi dari suatu teks. Kata kunci dari sebuah paragraf dapat berupa kata atau ungkapan yang berisi informasi penting. Kita dapat membuat peta konsep dari kata kunci yang terdapat di setiap paragraf. Peta konsep tersebut menggambarkan informasi dari teks yang kita baca. Informasi dari teks non-fiksi merupakan informasi yang berdasarkan data atau kejadian yang sebenarnya. Informasi dari teks non-fiksi dapat diperoleh dengan menentukan gagasan utama pada setiap paragraf. Gagasan utama dirumuskan berdasarkan kalimat utama yang ada di setiap paragraf. Setelah kita mengetahui gagasan utama setiap paragraf, kita dapat merangkum gagasan utama yang terdapat di dalam teks. Pada tema 6, subtema 2 muatan IPA, kita akan membahas mengenai membandingkan masa anak-anak dan masa remaja, perbandingan ciri-ciri fisik remaja laki-laki dan perempuan pada masa pubertas, dan yang terakhir, perilaku dan sifat remaja pada masa pubertas. Membandingkan masa anak-anak dan masa remaja. Seiring proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, organ-organ tubuh kita akan semakin matang dan berfungsi dengan baik. Ciri-ciri fisik pada masa anak-anak secara perlahan akan menghilang, dan ciri-ciri fisik pada masa pubertas akan mulai tampak. Perubahan fisik dan perilaku ini merupakan hal yang wajar pada masa pubertas. Perbandingan masa anak-anak dan masa remaja dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Pada masa anak-anak, perkembangan secara fisik akan terus berlangsung. Sedangkan pada masa remaja, perkembangan secara fisik sudah mulai sempurna. Terdapat perbedaan pola pikir dan tingkah laku antara masa anak-anak dengan masa remaja. Pada masa anak-anak, kita sudah dapat melakukan pekerjaan ringan, namun masih memerlukan bantuan orang tua dalam beberapa hal. Sebagai contoh, anak-anak sudah dapat merapikan mainan atau meletakkan pakaian kotor di keranjang pakaian, namun masih perlu bantuan untuk mandi atau makan. Memasuki masa remaja, biasanya kita akan lebih mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sebagai contoh, remaja sudah dapat mandi, membersihkan kamar, dan menyiapkan peralatan sekolah sendiri. Selain itu, pada masa anak-anak emosi belum stabil. Ketika memasuki masa remaja, emosi sudah mulai stabil. Saat masa anak-anak, hormon yang berkaitan dengan fungsi reproduksi belum aktif. Sedangkan memasuki masa remaja, hormon tersebut mulai aktif. Perkembangan organ reproduksi pada masa anak-anak belum aktif. Ketika memasuki masa remaja, organ reproduksi mulai berfungsi dengan baik. Perbandingan ciri-ciri fisik remaja laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Pubertas merupakan masa mulai aktifnya hormon yang berkaitan dengan reproduksi. Masa pubertas terjadi pada rentang usia 10-19 tahun. Hal ini menyebabkan beberapa ciri fisik mengalami perubahan dari masa anak-anak ke masa remaja. Pada masa pubertas, perubahan fisik terjadi pada laki-laki dan perempuan. Perubahan fisik merupakan hal yang wajar terjadi. Perubahan fisik juga merupakan sebuah tahapan perkembangan manusia. Perhatikan tabel berikut ini. Terdapat perbedaan antara ciri fisik remaja laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Perbedaan ini terjadi karena terdapat perbedaan pada hormon yang mempengaruhi kematangan organ reproduksi masing-masing. Ciri fisik yang mulai tampak pada remaja laki-laki yaitu tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin, suara mulai membesar, tumbuh jakun, dan yang terakhir tumbuh kumis dan janggut. Sedangkan pada perempuan, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin, suara jadi melengking, payudara mulai membesar, dan panggul membesar. Perilaku dan sifat remaja pada masa pubertas. Memasuki masa remaja, biasanya terjadi pertumbuhan dan perkembangan fisik yang sangat pesat. Hal ini juga berpengaruh pada perubahan perilaku dan sifat yang dialami remaja. Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh hormon yang dihasilkan oleh tubuh. Remaja pada masa pubertas cenderung mengalami emosi yang berubah-ubah. Emosi yang berubah-ubah merupakan hal yang wajar, namun harus disikapi dengan bijak. Saat menghadapi masalah, tenangkan diri terlebih dahulu dan sebaiknya ceritakan masalahmu kepada orang tua. Peran orang tua sangat diperlukan dalam menyikapi perubahan perilaku dan sifat pada masa pubertas. Emosi yang berubah-ubah juga membuat remaja cenderung lebih menyukai kondisi terikat dengan kelompoknya. Dalam hal ini, faktor pergaulan dapat sangat mempengaruhi perilaku dan sifat pada masa pubertas. Sebaiknya, pilihlah teman-teman yang baik dan dapat saling mendukung dalam hal positif.
Selain perubahan fisik, remaja yang mengalami masa pubertas juga mengalami pencarian jati diri seperti minat atau hobi tertentu. Sebagai contoh, jika kamu memiliki minat bermusik, bertukar pikirlah dengan teman-temanmu dan saling mendukung. Dengan demikian, kita jadi lebih termotivasi untuk dapat menguasai keahlian sesuai minat kita. Baiklah, itu tadi materi kita pada hari ini. Tema 6, subtema 2, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Untuk tugas, silakan anak-anak buka buku Bupena halaman 56 dan 57. Tugas keterampilan, membuat kartu identitas diri pada masa pubertas. Tugas dibuat pada kertas HVS atau double folio dengan ukuran panjang 10 cm dan lebar 15 cm. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.